Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Jadi mungkin bisa langsung aja gue mulai. Jadi pada kesempatan kali ini gue sama Kak Ilham mau ngebahas tentang PR LMAK yang pertama setelah UTS. Jadi mungkin langsung aja karena jamnya udah agak ngaret. Jadi di sini gue mau langsung ngejelasin nomor satu sama nomor 2 dan Kak Ilham nanti bakal ngejelasin dari nomor 3 sama nomor 4. Nah, jadi di soal pertama itu kan diberikan sebuah sistem kabel koaksial ya. Panjangnya itu dengan konfigurasi jari-jari radial sebagai berikut, di mana untuk jari-jari yang kurang dari A itu konduktor pejalannya itu muatannya plus Q, lalu lapisan dieelektrik yang lapisan keduanya itu adalah material dan ada permivitas relatif dari epsilon R, lalu ada kulit bola di luar itu konduktor dengan muatan bebasnya itu adalah min Q. Nah, jadi di sini tuh kita gimana cara ngitungnya sebenarnya ini tuh mirip-mirip langkahnya sama yang waktu UTS sebelumnya. Cuman di sini tuh kayak ditambah ada permitivitas aja sama epsilon-epsilon tambahan gitu. Jadi langsung aja di sini tuh kita pertama menentukan medan listrik di fungsi R untuk seluruh wilayah di mana kita pertama tuh lebih enaknya gambar dulu ya teman-teman. Jadi di pertama itu tuh ada eh silinder yang pertama untuk jari-jarinya A itu tuh adalah konduktor dalam, lalu dilapisi lagi ada silinder yang kedua. Koaksial itu artinya kayak mapet gitu loh, jadi kayak bersentuhan antara silinder dalam sama silinder luar dan luarnya lagi. Lalu untuk silinder yang keduanya itu jari-jarinya itu adalah B dan yang paling luar itu adalah konduktor luar. Nah, medan listrik di sini itu hanya bergantung pada jarak radial R. Nah, karena di sini dalam bentuknya itu adalah ini ya. Kita gunakan permukaan Gaussnya itu berbentuk silinder dengan jari-jarinya itu R dan panjangnya L. Jadi kita tahu luas selimut dari silinder Gauss itu kan A sama dengan 2V RL ya. Nah, kita bisa langsung masukin aja dari integral D dot dA sama dengan Q bebas dalam itu sama dengan D 2V RL Q bebas dalam. Nah, karena ada bahan dielektrik, jadi lebih rapi itu kita pakai hukum Gaussnya itu ada D-nya dulu. Terus habis itu hubungan antara D dan E itu sama dengan D sama dengan epsilon dikali E. Nah, cara kita mencari E-nya itu adalah D dibagi epsilon. Nah, itu cukup perbedaannya dari yang UTS sama yang setelah UTS. Jadi, yang setelah UTS ini kita ada tambahan medan listrik yang D. Nah, langsung aja kita cari dari wilayah R kurang dari A-nya itu. E-nya itu sama nol karena muatan pada elektrostatik itu kan medan listrik dalam bahan konduktor itu nol. Jadi hal ini tuh terjadi karena muatan bebas pada konduktor itu akan bergerak sampai tercapai di mana keadaan yang setimbang gitu. Sehingga medan di dalam konduktor itu bisa hilang dan E-nya itu sama nol. Nah, di sini muatan plus Q-nya itu berada di R sama dengan A, bukan di dalam konduktor. Jadi eh, kita bisa hitung di dalam konduktor itu medan listriknya sama dengan nol. Nah, lalu lanjut untuk daerah yang kedua itu di antara A dan B, di mana itu kan udah melingkupi muatan plus Q ya. Karena kan di sini diketahui di soalnya itu adalah eh, konduktor pejar dengan muatan bebas plus Q itu di R kurang dari A itu, jadi dia lebih ke pas di sama dengan A-nya gitu. Jadi setelah kita meninjau dari R-nya itu lebih dari A dan kurang dari B, dia kan berarti melebihi dari si R sama dengan A. Berarti plus Q-nya itu masuk gitu. Nah, ya udah langsung aja kita masukin ke rumus D sama 2 VRL sama dengan Q. Terus D-nya pindah ruas jadi Q per 2 VRL dan kita langsung masukin nih ke persamaan yang mencari medan listriknya E sama dengan D per epsilon. Nah, D-nya itu kan Q per 2 VRL terus dikali sama epsilonnya. Jadi Q per 2 V epsilon RL di mana epsilon di sini tuh sama dengan epsilon 0 dikali dengan epsilon R. Nah, ini jangan lupa ya teman-teman, kayak yang diketahui di soal ini adalah epsilon biasa. Terus epsilon biasanya ini kita bisa jabarin lagi jadi epsilon 0 dikali epsilon R. Nah, berarti kita bisa tulis hasilnya itu dalam bentuk R, Q sama dengan 2V epsilon O, epsilon R, R, L pada arah R. Nah, ini ada salah satu evaluasi ya teman-teman, karena waktu kemarin gue periksa UTS-UTS kalian, banyak banget dari kalian yang nggak menulis arah satuannya itu kemana, arah medan listriknya itu kemana gitu. Jadi kalian cuman menuliskan arah medan R artinya radial keluar bla bla bla, tapi kalian tuh ditulis di medan listrik itu nggak ada eh, vektor satuannya ini. Jadi
kalau bisa kalian semua itu tulis selengkap-lengkapnya ya. Ada penjelasannya dan ada arah satuannya itu kemana gitu. Nah, ini terserah. Kita bisa udah selesai aja dari Q per 2V epsilon O epsilon E R RL. Atau kalau kalian mau ngubah jadi lambda, itu lambda sama Q per L. Tinggal ubah aja Q-nya jadi lambda kali L. Terus L-nya bisa kita coret. Hasilnya jadi lambda per 2V epsilon O epsilon R R R topik gitu ya. Jadi itu seenaknya teman-teman aja. Karena di soal juga kita nggak tahu kan, kita akan menentukannya itu Q atau dalam bentuk lambda. Nah, teman-teman juga bisa lebih fokus lagi ke baca soalnya, karena banyak banget dari kemarin tuh diketahuinya kan muatan itu Q dikali lambda ya, tapi teman-teman pada tulisnya itu jadi lambda aja, padahal harusnya lambda kali L. Itu bisa diperhatikan lagi ya. Terus untuk yang ketiga, wilayah dari R lebih dari B dan kurang dari R itu tuh adalah konduktor luar. Nah, karena di dalam konduktor juga dan muatannya itu min cube dan plus Q-nya itu dilingkupi, berarti Q-nya sama nol dan medan di dalam logam konduktor luar juga menjadi nol gitu. Jadi untuk yang daerah ini medan listriknya sama nol. Lalu yang pertanyaan nomor B itu kita ditanya mengenai beda potensial dan juga kapasitansi persatuan panjang. Medan listrik itu tuh kan cuman ada pada daerah R samaan A sampai R samaan B ya kan. Karena di soal yang A ini kita hitung dari yang R kurang dari A sama yang R lebih dari B itu kan sama nol. Berarti kita bisa langsung tinjaunya itu dari sini. V R besar dikurangin V R itu sama dengan negatif dari R besar R ER DR. Nah, kita bagi lagi nih. Jadi R ke B, B ke A ke R. Nah, karena tadi gitu kita udah ngitung R ke B sama A ke R-nya itu nol, berarti kita cuman pakai yang ini aja. Nah, berarti kita masukin ke sini negatif dari integral B ke A ER DR sama dengan, nah kalau kita mau ngehilangin negatifnya, berarti kita ngebalikan tanda dari integralnya itu. Jadi batas atas jadi batas bawah jadi batas atas. Ya udah berarti jadi integral dari A ke B ER DR. Nah, berarti kita ubah lagi si ini kan jadi VA dikurangin VB untuk integralnya sama dan kita masukin nih ER-nya itu adalah yang tadi kita dapat di soal A itu. Terus habis itu kita masukin, terus kita keluarin yang nggak penting. Nah, di sini juga teman-teman pada banyak yang salah ya. Jadi kemarin tuh pada ngitung potensialnya itu bukan DR, tapi malah D tau. Jadi teman-teman malah pakai D tau itu sama dengan R, DR, DZ, D theta. Jadi integralnya itu batas-batasnya pada banyak. Jadi sebenarnya itu langsung DR aja supaya ini tuh bisa jadi integral dari satu per R, DR. Terus kita bisa integralin nih dari satu per R itu kan integralnya ada ln ya. Nah, len-nya itu jadi len B dikurangin len A kan. Nah, len B dikurangin len A ini bisa kita sederhanain jadi len B per len A. Len B per A gitu. Berarti kita dapat si potensialnya itu adalah Q per 2V epsilon O epsilon R L len B per A. Nah, habis itu kita ditanya kapasitansi. Kapasitansi itu kan rumusnya C sama dengan Q per V ya. Nah, kita bisa langsung masukin aja. Q-nya tetap, V-nya itu masukin yang ini. Nah, habis itu kita bisa coret nih. Q-nya coret. Habis itu 2V epsilon O epsilon R L-nya itu bisa pindah ke atas. Nah, karena bisa bikin kita pindah ke atas, berarti len B per A-nya itu tetap di bawah gitu. Nah, terus yang diminta itu kan di soal itu kan kapasitansi persatuan panjang ya. Nah, di sini kapasitansi persatuan panjang, kalian ada yang waktu tes tuh langsung, waktu itu kan yang ditambahin persatuan panjang itu kan buat ngitung energi ya. Nah, kalian tuh kayak nambahin aja gitu, W per L, terus habis itu ada yang jadi W per L kuadrat karena si L-nya itu dipindah ruasin. Nah, kalau diminta dari apa ya soalnya itu persatuan panjang, kalian tinggal pindah aja si L yang ada di kanan ini menjadi C per L di sini. Jadi kayak sesuai yang diminta soal aja, kalian tuh nggak ada yang ngubah rumusnya itu tetap C sama dengan Q per V. Terus kalau minta di soal itu cuma kapasitansi aja ya udah hasilnya ini. Tapi kalau diminta di soal itu kapasitansi persatuan panjang ya udah si L ini kita pindah ruasin ke yang kiri. Jadi kayak gini hasilnya. Ya udah, habis itu yang C, kita disuruh minta energi yang tersimpan. Nah, kali ini energinya itu kita menggunakan simbol U, di mana rumusnya adalah U sama dengan setengah CV kuadrat atau U sama dengan Q kuadrat per 2C. Sebenarnya ini anak-anak teman-teman aja mau pakai rumus yang mana bisa dua-duanya. Eh di sini gue pakai yang Q kuadrat per 2C ya.
Berarti U sama dengan Q kuadrat per 2. Nah, C-nya ini kan kita udah dapat nih tadi. Nah, kita pakai C yang ini ya. Jangan pakai C yang ini, karena kan di sini cuma C doang. Jadi kita masukin 2V bla 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 ln B per A. Habis itu kita ini kan ln B per A-nya itu kan ada di bawah ya. Berarti kita bisa pindah ruas ke atas gitu. Jadi Q kuadrat ln B per A per 2 kali 2V kan jadi 4V epsilon O epsilon R L. Nah, udah nih dapat energi yang tersimpannya itu segini. Habis itu untuk yang D itu kan kita diminta jika dielektriknya itu diganti dengan vakum, nah apa yang terjadi gitu perbandingannya bagaimana? Nah, di sini kalau dalam kondisi vakum berarti permisivitas R-nya itu sama dengan satu teman-teman. Hasilnya itu adalah satu. Nah, berarti kapasitansi persatuan panjangnya itu atau C per L sama dengan segini kan. Nah, tadi tuh kan kita udah dapet si C per L itu segini, terus karena tadi kalau misalkan dalam kondisi vakum, epsilon R-nya itu kita ubah jadi satu. Nah, di sini jadi ubah jadi satu, hasilnya jadi segini. Nah, terus saat ada di elektrik yang tadi, itu kan tetap ada epsilon R-nya kan. Nah, ya udah dapat kita simpulkan bahwa C di elektrik itu adalah epsilon R dikali dengan C vakum. Karena kan tadi C vakumnya itu kan cuma segini ya. Terus kalau ada yang C di elektrik kan ada epsilon R-nya. Ya udah berarti epsilon di elektrik itu adalah epsilon R yang lebih besar dari epsilon R dikali lebih besar dari C vakum gitu. Terus untuk yang eh U di elektriknya juga sama, di mana di sini itu adalah Q kuadrat ln B per A per 4V epsilon O epsilon R L. Nah, kita ubah nih si epsilon R-nya itu jadi satu, berarti hasilnya jadi segini kan. Nah, dari sini eh UD elektriknya itu udah karena di sini epsilon R-nya itu adalah di bawah, berarti jadi UD elektrik sama dengan satu per epsilon R dikali U vakum. Jadi perbandingan seperti itu. Bedanya kalau kapasitansi itu epsilon R dikali C vakum, kalau yang energi itu satu per epsilon R dikali U vakum. BTW teman-teman kalau misalkan gue ngerasa kecepatan atau gimana bisa bilang aja ya. Terus kalau ada yang dibingungin bisa langsung potong aja. Oke, itu tuh untuk nomor satu. Sebelumnya di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum kita bahas ke yang nomor dua. Aman ya? Nanti kalau ada pertanyaan langsung mendadak bisa langsung on mic aja. Oke, lanjut ke yang nomor dua. Jadi di sini tuh ada sebuah kabel koaksial dengan sepanjang L, di mana si kabelnya itu memiliki konfigurasi radial sebagai berikut. Nah, jadi di sini tuh ada empat kondisi. Yang pertama itu adalah core atau silinder kejal, di mana jari-jarinya itu sama dengan A. Nah, di sini tuh ada muatan bebas plus Q. Habis itu ada lapisan dieelektrik yang pertama, di mana kita tuh memiliki ketebalan B, di mana jari-jari luarnya itu berarti A plus B kan. Terus di lapisan dieelektrik yang pertama ini di soal diketahui punya permitivitas R-nya itu satu gitu. Maksudnya bukan sama dengan satu, tapi karena di sini ada lapisan dieлекtriknya ada dua, berarti kita memiliki koefisien epsilon R-nya itu ada dua kan. Berarti epsilon R1 dan epsilon R2. Di mana yang epsilon R2 itu memiliki ketebalan C, yaitu jari-jari luarnya jadi A tambah B tambah C. Ini ada di soal ya. Terus kulit luarnya itu adalah konduktor juga, terletak pada radius total R sama dengan A tambah B tambah C, dengan muatan bebasnya itu adalah min Q. Nah, di sini kita disuruh menggunakan teknik hukum Gauss untuk menyelesaikan persoalan-persoalan berikut. Pertama-tama, lebih enaknya lagi kalian gambar. Di sini tuh ada berarti ada satu, dua, tiga, empat dari silinder itu sendiri yang berkoaksial dan berdempetan. Di mana yang untuk yang pertama itu R kurang dari A dan di sini itu memiliki muatan bebas plus Q dan ini tuh merupakan konduktor dalam. Lalu yang kedua, batas kedua wilayahnya itu adalah R lebih dari A dan kurang dari A plus B. Karena jari-jarinya kan A tambah B kan yang kedua itu dan memiliki permitivitasnya itu yang pertama gitu. Permitivitas dielektrik.
Lalu yang ketiga di sini tuh dari A plus B. Berarti si garis yang ini nih, yang tengah ini, di antara tengah ini itu adalah A plus B, dan yang antara ini itu adalah A plus B plus C. Berarti ini untuk daerah yang ketiga dan memiliki permisivitas dielektrik yang kedua. Lalu yang ke terakhir itu adalah konduktor luar dan memiliki muatan bebasnya itu min Q dan memiliki panjang L. Nah, ya udah langsung aja kita masuk ke penentuan medan listriknya per daerah. Nah, di sini itu kan karena yang R kurang dari itu kan konduktor dalam ya. Berarti dia adalah konduktor kan. Ya udah berarti D-nya sama nol, medan listriknya sama nol. Terus yang daerah kedua kita cari lapisan dielektrik yang pertama melingkupi muatannya plus Q kan. Karena kan ada di sini nih yang kedua itu dan dia tuh melingkupi plus Q. Ya udah berarti Q-nya itu adalah Q. Terus habis itu 2 VRL dari luas selimut dari si tabung itu si silinder itu sendiri kan 2 VRL, ya udah kita masukin berarti DR-nya itu sama dengan Q per 2 VRL pada arahnya itu R radial. Terus habis itu kita masukin ke rumusnya. Nah, karena di sini ada dua ya dielektrik tinjauannya, kalian kalau bisa tulis aja jadi epsilon satu dan di sini tuh epsilon 2 gitu ya. Jadi supaya ngebedain dan kalian nggak bingung sama mana yang nanti daerah-daerahnya gitu. Habis itu kita masukin eh, untuk medan listrik yang pada daerah kedua ini berarti Q sama dengan per 2V RL epsilon satu. Nah, epsilon satu ini bisa kita jabarin jadi epsilon nol kali epsilon R kan. Nah, di sini karena ada dua permitivitas dielektrik, berarti kita pakai 2V epsilon nol epsilon R satu LR gitu ya. Untuk membedakan sama yang selanjutnya. Dan jangan lupa satuannya atau arahnya kemana. Habis itu kita tinjau untuk yang daerah ketiga yaitu A plus B kurang dari R kurang dari A plus B plus C. Nah ini kan adalah lapisan dielektrik yang kedua ya. Gimana di sini juga masih melingkupi muatan plus Q gitu. Berarti ya udah kita masukin aja D 2 VRL sama dengan Q. Habis itu kita masukin lagi hasilnya sama. Cuman di sini yang ngebedain dari permitivitas dielektriknya aja. Ini yang kedua, ini yang ke satu gitu. Habis itu untuk daerah yang terakhir itu karena dalam konduktor luar juga ya udah berarti D-nya itu sama nol, medan listriknya juga sama nol. Ya udah di sini dari yang di sini kan kita lihat cuman ada dua daerah aja kan yang memiliki medan listrik yaitu daerah yang kedua dan daerah yang ketiga. Nah, habis itu kita mencari beda potensial. Nah, beda potensialnya langsung aja. Ini kan rumusnya negatif, kurung. Harusnya kan ada yang dari R ke A plus B plus C kan. Sama yang di bagian sini itu, bagian yang paling kanannya itu kan harusnya ada A ke R kan. Nah, karena A ke R dan R besar ke A plus B plus C itu medan listriknya nol, ya udah kita hasilnya langsung dari sini aja. Nah, dari sini kita punya untuk batas yang keduanya itu kan dari yang ini ya. Batas yang keduanya itu A plus B plus C ke A plus B untuk medan listriknya. Terus yang kedua itu dari A ke A plus B itu berarti untuk medan listriknya juga. Nah, kita di sini langsung aja hilangin si negatifnya. Kita hilangin negatifnya, berarti kita ubah si batas atas batas bawahnya jadi batas kebalikannya kan. Ya udah di sini jadi A plus B ke A plus B plus C, terus dari sini A ke A plus B. Nah, terus kita masukin si integralnya. Habis itu kita masukin A plus B plus C, A plus B, dan itu adalah Q. Tar. Nah, habis itu jangan lupa ya kalian harus ngebedain dari yang epsilon R2 sama epsilon R1 itu gimana. Nah, habis itu kita langsung masukin lagi berdasarkan yang tadi rumusnya. Di sini kan yang sama itu adalah Q per 2V epsilon O L kan. Ya udah kita keluarin nih di sini. Terus yang di dalam biarin satu per RDR, satu per RDR. Nah, di sini keluarin juga nih untuk masing-masing permitivitasnya. Di sini untuk yang A plus B, A plus B plus C itu kan yang epsilon R2 kan. Kalau yang A ke A plus B itu epsilon R1. Nah, habis itu
karena integral dari 1/r itu adalah ln something dikurangi something, ya udah kita masukin aja langsung, berarti ini a plus b plus c, a plus b berarti jadi ln a plus b plus c dikurangin ln a plus b. Nah, berdasarkan sifat kita bisa jadi sederhanain kayak gini kan. Jadi ln a plus b plus c per a plus b ditambah 1/epsilon r1 ln a plus b per a. Ya udah, ini kita dapat potensialnya segini. Nah, untuk yang C, kita nyari kapasitansinya. Masih sama kayak yang tadi. Rumusnya itu adalah C sama dengan Q per V. Nah, kita masukin nih V-nya tadi segini. Kita masukin ke rumus dari kapasitansi itu. Terus kita bisa coret nih, Q-nya coret-coret. Si 2V epsilon O L-nya kan bisa kita ubah nih ke atas. Ya udah, kita pindahin ke atas. Dan ini tetap, buat yang ini tetap. Nah, karena di soal juga dimintanya kapasitansi persatuan panjang, ya udah berarti L-nya ini kita pindahin ke sini, makanya di atas sini udah nggak ada kan. Ya udah, kita dapat C per L-nya segini. Habis itu kita ngitung energi yang tersimpan. Nah, energi yang tersimpannya itu rumusnya kita di sini gue pakai U sama dengan setengah QV. Nah, berarti setengah dikali Q. Nah, V-nya kita masukin nih. V-nya berarti kita masukin yang ini. Habis itu masukin Q dari Q jadi Q kuadrat, 2 kali 2 V epsilon O L itu jadi 4 V epsilon O L, dan kita tulis lagi yang di dalam kurung seperti ini. Nah, di situ, di sini kita disuruh eh, membandingkan analisis perbandingan dengan vakum epsilon R1. Nah, kita kan tadi udah bahas ya, untuk kalau dalam kondisi vakum itu berarti epsilon R1-nya itu sama dengan 1 kan. Ya udah, berarti epsilon R2-nya juga sama dengan 1. Nah, berarti kapasitansi vakumnya itu jadi C vakum sama 2V epsilon OL per ln A plus B plus C per A. Ya udah, pokoknya intinya kalian masukin aja si epsilon R1 sama epsilon R2 itu sama dengan 1, dan kalian bisa mendapatkan ini semua. Nah, terus mungkin di sini gue mau ngejelasin based on dari teori aja ya. Jadi untuk yang, bentar, buat yang dielektrik itu kan kapasitansinya itu tadi udah kita dapat dari yang ini. Nah, untuk kapasitansi yang ini kita udah dapat, dan kapasitansi dalam kondisi vakumnya udah dapat juga kan. Nah, di sini tuh kalau kita memisalkan epsilon R1 itu lebih dari satu, dan juga epsilon R2 itu juga lebih dari satu, berarti penyebut dari rumus kapasitansi dielektrik itu bisa jadi lebih kecil daripada kondisi vakum. Nah, itu kenapa? Karena penyebutnya juga lebih kecil, berarti kapasitansinya itu menjadi lebih besar. Berarti kita simpulin C dielektriknya itu lebih besar daripada C vakum. Itu kalau kita menggunakan epsilon R1-nya itu lebih dari satu, dan epsilon R2-nya itu lebih dari satu juga. Nah, maksudnya itu gimana? Maksudnya itu adalah kita tuh kalau menambahkan bahan dielektrik buat kabel, suatu kabel koaksial gitu, kita tuh bisa mampu menyimpan muatannya itu lebih besar untuk beda potensial yang juga sama gitu. Buat energinya, kalau muatan Q-nya itu dianggap tetap, berarti U-nya itu sama dengan Q kuadrat per 2C. Karena kapasitansinya itu bisa dilihat dari dielektrik yang lebih besar. Berarti ini bisa kalian catat aja dari apa yang gue omongin ya. Nah, berarti energinya itu bisa menjadi lebih kecil gitu. Jadi untuk muatan yang tetap, berarti untuk energi dielektrik itu bisa kurang dari energi yang vakum. Tapi beda potensial kalau V-nya itu dijaga dengan tetap, berarti C dielektriknya itu lebih besar daripada C vakum. Berarti kesimpulannya, kalau muatan atau Q-nya itu tetap, energi dari dielektrik itu bisa kurang dari energi vakum. Dan kalau potensial atau V-nya itu tetap, energi dielektriknya lebih besar daripada energi vakum. Itu untuk penjelasan pembahasan untuk yang E dari nomor 2. Mungkin dari semua pembahasan yang tadi udah gue bahas, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung on mic aja guys. Kalau bisa kecepatan atau ada yang mau diulangin atau gimana gitu. Gue tunggu sampai 16:49 deh.
Oke, karena udah 1649 dan gak ada yang nanya juga, mungkin dari nomor satu sama 2 dari pembahasan dari gue bisa dicukupkan dan boleh dilanjut sama Kak Ilham ya. Kita lanjut ke pembahasan nomor 3 sama nomor 4 ya. Oke. Buat yang nomor 3 sama nomor 4 kita bakal masuk ke materi mengenai magnetostatika. Kak, sorry, suaranya agak kecil. Oh, suaranya kecil ya? Hmm, bentar. Nah, buat yang nomor 3 sama nomor 4 kita bakal masuk ke materi magnetostatika gitu. Jadi kita belajar mengenai magnet yang disebabkan oleh arus listrik gitu. Nah, buat nomor 3 di sini kita diminta buat menggunakan hukum Ampere sama prinsip superposisi buat mencari tahu medan magnet yang diakibatkan oleh solenoid, baik di dalam maupun di luar. Eh, nah, di sini kita punya dua solenoid, yaitu solenoid yang di dalam dan di luar. Tapi sebelum itu, eh, aku bahas mengenai hukum Ampere dan solenoid dan bentuk solenoidnya secara umum terlebih dahulu. Nah, kalau hukum Gauss kan sebelumnya kita belajar bagaimana cara dapetin nilai E dari eh, persebaran muatan listrik gitu ya. Nah, sedangkan kalau hukum Ampere bisa kita itu gunain hukum Ampere buat nyari bentuk dari medan magnet berdasarkan arus listrik gitu, berdasarkan I. Nah, kalau bunyinya sendiri sih hukum Ampere itu bahwa kalau kita melakukan integral, misal ada sebuah ini ya, ada kabel gitu, terus kita kabelnya kita alirin arus sebesar I, maka kabel ini bakal mengakibatkan medan magnet di sekitarnya gitu. Misal bentuknya tuh katakanlah gini gitu ya. Dia medan magnetnya tuh bakal ya pokoknya di sekitar kabelnya dan dia itu memiliki arah berdasarkan hukum tangan kanan. Jadi kayak ini tuh arah arusnya itu sama dengan arah jempol, sedangkan arah jari-jari yang lain itu menunjukkan arah medan magnetnya dan arah jari-jari, arah jari yang lain gitu. Nah, buat hukum ampernya sendiri, dia bilang bahwa ketika kita punya konfigurasi yang seperti ini, maka nanti besar dari medan magnet yang dihasilkan, B, itu sama dengan ini. Besar dari medan magnet yang dihasilkan, B, itu kalau kita integralkan terhadap ini, terhadap si lintasan dari sebuah lintasan yang kita sebut sebagai lintasan ampere gitu ya. Kita kita integralin sepanjang lintasannya, jadi sepanjang DL, maka dia itu akan sama dengan mu dikali dengan besar arus yang di enclose gitu. Besar arus yang dilingkupi oleh si si lintasan kita ini. Tuh. Nah, ini hukum Ampere. Gimana kalau kita mau mengaplikasikan hukum Ampere ini buat nyari medan magnet di dalam solenoid? Nah, solenoid itu kan ini ya, dia itu adalah sebuah gulungan dari kabel. Jadi kabel yang bentuknya tuh digulung, kira-kira kayak gini. Dan kalau yang solenoid ideal itu biasanya dibilang dia tuh pokoknya berpanjangnya tuh tak hingga gitu. Nah, ketika ketika kita ngalirin
arus di sepanjang kabelnya, misal arusnya ngikutin arahnya gini ya. Katakanlah ini di belakang, ini di belakang terus ini di depan. Jadi ada arus, maka si arusnya ini akan memakai kaidah tangan kanan tadi, dia bakal mengakibatkan medan magnet. Nah, medan magnetnya di mana? Dia bakal mengakibatkan medan magnet di tengah-tengah solenoidanya. Nah, gimana cara ngitungnya? Kita bisa, nah cara ngitungnya adalah kita bisa mandang si solenoida ini sebagai kumpulan dari kawat itu atau kabel. Jadi kalau kita gambarin, kita potong solenoidanya, misal kita potong ini, atau kita mungkin kita potong seluruhnya gitu ya bahkan. Kalau kita potong seluruh solenoidanya, maka kita bakal melihat bahwa kan nanti ada gini ya, ada kabel di atas itu yang saling berdempetan gitu, dan ada kabel yang di bawah. Masing-masing kabel ini ngalirin arus yang sama gitu. Katakanlah misal arusnya I, tapi arah di atas sama di bawah tuh beda. Yang atas tuh misal dia masuk ke dalam layar kita, masuk ke dalam halaman kita, gitu. Sedangkan solenoide atau bagian solenoide yang bawah, kabel yang bawah, itu berarti karena dia digulung gitu ya, dia bakal ngalirin arus ke arah luar gitu, atau ke arah kita. Nah, kalau kita punya struktur yang kayak begini, maka masing-masing dari kawatnya ini kan bakal punya kontribusi terhadap medan magnet di sekitarnya gitu. Misal kalau kita tinjau dari kabel yang di atas nih, yang dia masuk, maka pakai kaidah tangan kanan, dia itu akan mengakibatkan medan magnet ke arah kiri, karena lebih satu gitu ya. Sedangkan buat kawat yang ada di bagian bawah, karena arahnya beda, kalau kita coba tinjau juga pakai kaidah tangan kanan, maka nanti kita bisa coba kalian cek gitu ya, bahwa kita bakal dapat juga medan listrik, medan magnet, katakanlah misalnya B2 gitu ya, yang arahnya ke kiri juga. Jadi yang atas sama bawah itu bakal satu arah. Sedangkan di luarnya gimana? Nah, kalau di luar dari solenoidanya, dia itu akan mengcancel sehingga seluruh di luar solenoidanya, buat solenoida yang ideal, dia itu punya medan magnet sama dengan nol, baik di atas maupun di bawah. Nah, secara persis berapa besar dari medan magnetnya? Nah, ini baru yang bisa kita cek pakai hukum Ampere. Jadi kalau kita tinjau nih, nah baru kita pakai hukum Ampere. Jadi kalau kita misal tinjau solenoida yang di bawah ini, kita coba bikin sebuah lintasan ampere yang misal bentuknya gini. Jadi sebuah lintasan ampere yang melingkupi salah satu bagian dari solenoidanya, misalnya bagian bawah. Nah, di sini kita bisa lihat gitu ya, bahwa di bagian yang sini, di bagian lintasan ampere yang sini, itu B-nya tadi aku bilang karena dia di luar, maka B-nya sama dengan nol. Terus buat lintasan ampere yang di sini, nah kita lihat dia itu juga bakal memiliki nilai sama dengan nol. Tuh, jadi kenapa begitu? Karena kalau kita lihat ya, misal di titik ini kan ada pengaruh dari jari-jari dari kabel yang ini nih, misal. Jadi kabel yang ini. Kalau dari kabel ini, dia bakal mempengaruhi titik ini.
se- sehingga punya medan magnetnya arahnya ke sana. Tapi karena ini solenoidanya sangat panjang gitu ya, maka di sini juga ada kawat lain gitu ya, yang arahnya ke juga ke luar gambarnya. Dan kalau oleh kontribusi dari kawat yang ini, dia itu berlawanan gitu. Makanya secara kita bilang secara radial itu besar medan magnetnya sama dengan nol. Begitu juga di sini. Dia punya medan magnetnya sama dengan nol. Berarti yang punya medan magnet itu cuma di tengah sini. Nah, misal kita bilang medan magnet di dalam ini itu besarnya sama dengan B gitu ya, totalnya. Totalnya sama dengan B. Ini dia itu ya total akibat dari kontribusi yang bawah sama yang atas. Tuh, ini jangan kasih. Nah, maka dari itu kalau kita coba aplikasiin si hukum ampernya terhadap lintasan ampere kita ini, kita bakal dapat bahwa hukum ampernya mengatakan bahwa gini, integral dari B dot dl itu sama dengan mu, ya, mu dikali I enclosed kan. Nah, sedangkan B dot dl ini apa? B dot dl ini kan integral B dikali dl, B dikali panjangnya. Nah, kita bisa bagi-bagi ini ke berbagai segmen gitu. Jadi, segmen yang atas, yang kanan, yang kiri, sama yang bawah. Maka kalau yang integral kan di kiri ini kita coba bongkar gitu ya, kita bakal dapat kira-kira bentuknya gini. Pertama, B dikali L, yang ini tuh adalah, yang ini merujuk ke sisi yang atas ini, ditambah, atau ini kita tandain ya, misalnya ini B1, ini B2, ini B3 gitu ya, ini B4. Misalnya ini B1 dikali L gitu ya, ditambah B2 dikali, misal dikali D dan sebagainya. Tapi nanti B2, B3 sama B4-nya itu kan sama dengan nol. Maka si ininya tuh si bagian kirinya itu cuman menyisakan B1 dikali L aja. Jadi ini sama dengan nol tambah nol tambah nol. Sedangkan yang buat bagian kanan, nah kita bisa nyari IN close-nya itu sama dengan ya jumlah dari kawat yang melewati lintasan ini gitu, yang dilingkupi oleh lintasan ini. Berapa berarti ya berarti jumlah kawat dikali arusnya. Jadi N dikali I gitu. Atau kadang kita dikasihnya ini ya. Kadang bukan dikasih N tapi rapatnya. Jadi kita bilang kita kali kerapatannya dan dikali panjangnya gitu. Mu dikali N dikali L dikali I. Sedangkan yang kiri itu cuman ada B1 aja. Gitu. Nah, maka nanti kita dapat bahwa medan magnet yang ada di dalam solenoidanya itu dia nggak peduli posisinya di mana, tapi dia akan memiliki besar sama dengan B-nya itu sama dengan mu, atau pokoknya bahan itu yang bergantung bahan di dalam solenoidanya dikali N, ini kerapatan solenoidanya, dan dikali I. Yang ini adalah arus yang melewati solenoida. Tuh. Nah, ini mengenai hukum ampere. Tapi tadi kita juga diminta buat memakai prinsip superposisi. Nah, itu maksudnya gimana? Nah, kan tadi di soal kita dikasihnya ini ya. Kita dikasihnya itu bahwa kita punya dua solenoida. Jadi pertama ada solenoida luar sama solenoida dalam. Dan ada yang luar, ada yang dalam. Nah, masing-masing dari solenoida ini
dia bakal punya kontribusi yang berbeda gitu terhadap medan magnetnya. Tuh, misal yang di dalam, karena kenapa bisa beda atau bisa sama, yaitu tergantung dengan arah dari arusnya. Misal, terus yang dalam juga ada solenoida. Nah, kita dikasih tahu oleh soalnya bahwa yang di dalam itu jari-jari A dan kerapatan lintangnya N1 dengan arah arus I, sedangkan yang luar itu jari-jarinya B dengan kerapatan N2 dan arusnya minus I. Gitu. Jadi yang dalam itu jari-jarinya A dengan kerapatan N1. Yang luar jari-jarinya B dengan kerapatan N2. Terus ini arahnya minus I, yang yang luar, yang dalam arahnya I. Gitu ya. Nah, arah ini bakal nentuin dia ngasilin medan magnet ke arah kanan atau ke arah kiri. Tapi karena ini I-nya berlawanan, jadi kita tahu bahwa dia itu bakal pokoknya ngasih arah yang berlawanan, arah medan magnet yang berlawanan. Dan di sini dikatakan kalau arah, nah ini dibilang arah plus K sama arah min K, ini tuh maksudnya lebih ke arah medan magnetnya sih, arah B-nya. Karena ya kalau arah arusnya kan dia sebenarnya berubah-ubah gitu, jadi eh, ini nggak bisa dibilang I-nya purna arah ke plus K atau min K. Nah, misal di kedua solenoidanya ini, atau kalau kita lihat dari samping kan bentuknya gini ya. Ada yang dalam, ada yang luar. Sini ini A, terus ininya itu B gitu ya. Nah, ini B. Nah, buat yang luar katanya kalau misal ini katakanlah ini arah K plus gitu ya. K, K plus. Nah, katanya yang buat yang di dalam itu ke arah K plus. Jadi dia katakanlah misal B1 gitu ya. B1-nya itu arahnya ke sana. Ini akibat dari solenoida dalam. Sedangkan akibat dari solenoida luar, yaitu arahnya ke minus K gitu. Jadi buat yang luar, dia arahnya minus K. Nah, tapi yang buat solenoida luar, dia juga bakal mempengaruhi daerah yang di antara kedua solenoidanya gitu. Jadi dia di sini juga punya menghasilkan medan listrik, medan magnet. Nah, pakai prinsip superposisi, kita sebenarnya tinggal nambahin aja gitu. Di setiap daerah ini, total B-nya itu ya sama dengan, katakanlah misal ada B1 tambah B2 tambah B3 dan seterusnya gitu. Sesuai medan listrik, medan magnet mana aja yang berlaku. Nah, sekarang mungkin kita bisa coba kerjain soal yang A. Oke. Nah, pertama buat yang A, kita diminta buat ngejabarin di setiap daerahnya. Pertama di daerah R kurang dari A. Nah, alias di daerah yang paling dalam. Di daerah sini ada pengaruh dari kedua solenoidanya, yaitu solenoida dalam sama solenoida luar. Maka kalau kita nyari B-nya, itu tinggal kita tambahin aja. B1 tambah B2. Nah, berdasarkan rumus yang tadi, kita tahu bahwa masing-masing solenoida itu bakal ngasih medan magnet sebesar mu dikali N dikali I. Nah, buat yang satu itu berarti N1. Sedangkan buat yang
2 itu sama dengan min gitu, karena arahnya berlawanan. Jadi yang kedua itu mu dikali N2 dikali I, tapi arahnya minus gitu. Nah, dan karena ini ma- masih vakum gitu ya, maka kita menggunakan nilai mu-nya itu sama dengan mu 0. Maka kita bakal dapat bahwa secara total nanti kedua solenoidanya ini akan mempengaruhi di bagian paling dalam sehingga dia memiliki medan magnet sebesar mu 0 dikali I dikali N1 minus N2. Dengan arahnya tadi kita referensinya ke K, ke K gitu ya. Nah, itu buat yang di bagian paling dalam. Terus ditanya juga di bagian antara A sama B. Nah, di antara A sama B itu yang mempengaruhi cuman solenoida luar gitu. Kenapa? Karena oleh solenoida dalam dia bagian luar dari solenoida dalam itu pasti B-nya 0 gitu. Jadi yang mempengaruhi cuman ada efek dari B2. Maka di sini kita dapat dia pasti nilainya sama dengan minus mu 0 dikali N2 dikali I gitu. Dan yang terakhir di bagian yang paling luar atau di daerah R lebih dari B. Nah, pada bagian ini baik solenoida dalam maupun luar itu udah sama sekali nggak punya pengaruh terhadap medan magnetnya. Makanya di bagian paling luar dia itu akan punya medan magnet sebesar 0 gitu. Nah, ini buat bagian A. Sedangkan di bagian B kita ditanya apa syarat biar syarat agar di bagian A agar di R kurang dari A itu B-nya sama dengan 0. Nah, maka sebenarnya kita tinggal tinjau aja di bagian rumus ini yang di daerah R kurang dari A. Kita lihat bahwa biar B-nya sama dengan 0, maka mu 0 dikali I dikali N1 N2 itu harus sama dengan 0. Dan artinya N1 itu harus sama dengan N2. Nah, ini syaratnya. Ini buat B. Dan terakhir buat yang bagian C, kita ditanya eh, apa yang terjadi kalau kita naruh sebuah bahan di daerah yang kedua ini, di A kurang dari R kurang dari B, sebuah bahan yang eh, permitivitas permeabilitas relatifnya itu lebih dari 1. Nah, sebe- nah, apa pengaruh dari permeabilitas? Sebenarnya hubungan antara medan medan magnet sama permeabilitas itu dia hubungannya ini ya. Medan magnet itu dia adalah mu dikali H gitu. Dan si permeabilitasnya ini itu sama dengan sebenarnya mu 0 dikali mu R. Nah, jadi kalau efek dari penambahan bahannya sebenarnya kita cuman mengalihkan si mu 0 ini pakai R. Maka kalau buat di daerah A kurang dari R dan R kurang dari B, itu cuma bakal ngubah si medan magnetnya jadi minus mu 0 dikali mu R dikali N2 dikali I gitu. Dengan arah yang masih sama. Jadi dia cuma ngubah si besarnya aja. Nah, itu buat yang nomor 3.
Mungkin sebelum lanjut ke nomor 4, ada yang mau ditanya dulu. Oke, kalau belum ada yang nanya, kita lanjut ke nomor 4. Nah, sebenarnya di nomor 4 ini juga sama, kita bakal pakai hukum Ampere buat nentuin medan magnet di berbagai daerah yang berbeda. Dan di sini juga sebenarnya kita bakal ya mirip-mirip juga sih menggunakan si prinsip superposisinya. Nah, akan tapi di sini instead of solenoida, di sini kita punya sebuah silinder pejal sama kulit silinder. Jadi bentuknya tuh kira-kira gini ya. Kalau di dalamnya itu ada, kalau dari samping ada silinder pejal yang dia itu bisa menghantarkan arus gitu ya di sepanjang silindernya. Dan di luarnya itu ada kulit silinder yang sebenarnya dia juga punya jari-jari dalam dan jari-jari luar. Jadi dia bukan cuman kulit sih sebenarnya, tapi lebih ke apa ya namanya silinder yang bolong gitu. Jadi dia bentuknya gitu, gitu kan. Nah, di sini itu juga dia sebenarnya kecil juga gitu. Dia bisa menghantarkan listrik di sepanjang penampangnya ini. Oke. Nah, atau kalau kita lihat dari sisi depannya, itu ya pokoknya bentuknya gini. Jadi ada silinder kecil di dalam, sama ada silinder berongga gitu di luar. Baik di dalam dan maupun maupun di luar, dia sama-sama menghantarkan listrik. Gitu. Baru di antara keduanya itu ada ruang hampa. Gitu ya. Katanya yang daerah dalamnya tuh segini tuh R, segininya tuh R, eh segininya tuh A, sorry. Terus dari sini ke sini itu B, dan dari sini ke sini itu C. Oke. Nah, kalau kita mengaplikasikan hukum Ampere ke sebuah bentuk yang kayak dia memanjang memanjang aja, kalau misalnya sebuah kabel gitu ya, ada kabel yang pokoknya dia memanjang, jadi kayak kalau dari samping dia memanjang aja, ini ada I, atau dari depan dia misal memanjang ke dalam gambar, maka pakai aturan tangan kanan sekali lagi gitu ya, maka kita bisa lihat bahwa dia mengakibatkan medan magnet yang arahnya gini ya. Jadi kalau secara melingkar dia mengakibatkan medan magnet yang ya kalau di berbagai titiknya tuh arahnya ke kayak gini. Nah, untuk bentuk yang kayak gini, kalau kita tinjau sepanjang lintasannya, ya sekarang rasanya ini ya, DL-nya tuh ini. Maka menggunakan hukum Ampere, B.dl sama dengan mu, katakanlah mu gitu ya. Mu dikali I enclosed. Sekarang B ini kita kalikan dengan ya panjang dari keliling lingkarannya gitu.
Jadi kalau kita tinjau di titik R, ya maka ini B dikali panjang lintasannya atau kelilingnya 2 pi R, dia akan sama dengan mu permeabilitas dari bahannya dikali arus yang lewat di kabel ini, katakanlah I. Maka buat bentuk yang kayak gini, kita bakal dapat bahwa si medan magnetnya itu sama dengan mu dikali I per 2 pi R. Nah, kalau bentuknya, ini kan kalau buat bentuk yang kayak kabel. Nah, kalau bentuk yang ditanya di soal gimana, apalagi dengan bentuk yang dalamnya tuh kejal gitu. Dan dikatakan bahwa arusnya itu tersebar merata di penampangnya. Ya, berarti nanti kita perlu tinjau gitu. Bahwa misal di dalam ini kan arus totalnya I nih. Nah, sebenarnya kalau kita ninjau di dalam daerah yang kurang dari A-nya, kita bakal dapat bahwa, oh, arus yang lewat itu, arus yang di enclosed itu nggak sepenuhnya I, gitu, tapi akan kurang dari I. Nah, contohnya gimana? Mungkin kita coba langsung kerjain aja. Nah, misal buat yang A, ditanya apa yang akan terjadi di dalam konduktornya, gitu, di dalam konduktor pejalnya. R kurang dari A. Nah, tadi katanya berarti bentuk konduktornya gini ya. Ini panjangnya A, terus kita tuh diminta buat ninjau di sini nih, medan magnet di sini, ketika R-nya itu kurang dari A. Nah, pertama-tama kita perlu cari tahu dulu berapa sih arus yang di-enclosed oleh si lintasan kita. Nah, gimana caranya? Berarti kita bikin perbandingan aja. Karena kita tahu bahwa kerapatan arusnya itu tersebar merata, baik di bagian tengah ataupun secara total, berarti kita tahu bahwa kerapatan arus di dalam, katakanlah Jackson gitu ya, itu sama dengan kerapatan arus di keseluruhan silinder pejalnya. Atau kalau di dalam, itu berarti sama dengan arus yang lewat dibagi luas penampangnya, dibagi pi R kuadrat, sedangkan yang di secara total itu sama dengan arus total dibagi dengan pi A kuadrat. Maka arus yang di enclosed di dalamnya itu sama sama dengan arus arus totalnya dikalikan R per A kuadrat gitu. Nah, dari sini kita tinggal balik lagi ngaplikasiin pakai hukum ampere. Nah, tapi karena kita udah dapat gitu ya rumusnya itu B sama dengan mu I per 2 pi R, sebenarnya kita bisa langsung coba pakai aja. Jadi di sini kita langsung dapat bahwa ini akan sama dengan B sama dengan mu per 2 pi R dikali I. Yang I-nya itu adalah I enclosed gitu ya. Jadi I dikali R kuadrat per A kuadrat. Tahu ya ini sama dengan mu per 2 pi A kuadrat dikali R dikali I. Nah, ini buat besar medan magnet di dalam silinder pejalnya itu sendiri. Nah, sedangkan habis itu nomor B, kita ditanya dia berapa besar medan magnet di antara kedua konduktor. Berarti di dalam ini ada konduktornya yang sama, terus kita tinjau di bagian sini. Nah, kalau kayak gini, berarti sebenarnya lebih gampang gitu, karena kita kita tahu bahwa yang di enclosed di dalam lintasan kita itu udah sepenuhnya I gitu. Jadi kalau kayak gini kita tinggal
pakai hukum ampernya aja. Itu yang dari B.dl kita tahu sama dengan mu I enclosed. Nah, berarti B dikali kita tinjau di R gitu ya. B dikali 2πr itu sama dengan mu dikali I. Nah, artinya B-nya ini kita langsung dapat bahwa sama dengan mu I per 2πr. Gitu. Nah, berarti dia akan sama aja kayak kalau lagi melingkupi kabel yang kecil. Nah, ini buat yang di dalam di antara kedua konduktornya. Nah, terus lanjut lagi yang di antara ini nih, di dalam kulit konduktor luar. Oke, jadi yang C. Nah, di dalam kulit konduktor luar. Jadi bentuknya kayak gini ya. Kalau yang C tuh tadi awalnya kita udah punya di dalam nih, ya kan? Itu udah dilingkupi semua. Terus ada bagian yang luar, ada konduktor luar. Nah, itu kita tinjau di bagian sini nih. Nah, kita tinjau di bagian sini. Kalau di sini I enclosed-nya itu apa? Berarti I enclosed-nya itu kita perlu nambahin I yang ada di dalam dan I yang ada di sini nih. Katakanlah misal I di dalam tuh I1 gitu ya. Sedangkan yang di luarnya ini di daerah sini nih ini sama dengan I2 lah gitu ya. Misal ini tuh I2. Maka kita perlu cari tahu dulu I2-nya berapa. Nah, sama seperti sebelumnya, kita tahu bahwa si aliran listriknya itu mengalir secara merata gitu di seluruh penampangnya. Maka buat yang I2 itu kita tahu gitu ya bahwa harus total di bagian luarnya itu minus I. Berarti kalau buat I2 yang di dalam lingkaran tinjauan kita, kita bilang I2 aksen gitu ya. Kita bilang I, I2 I2 aksen gitu ya. Kalau kalau dibagi dengan luas penampangnya yang dilewatin, berarti dibagi dengan pi r kuadrat minus pi b kuadrat, karena ini b gitu ya. Pi b kuadrat itu akan sama dengan minus i dibagi pi, nah, totalnya gitu dibagi pi c kuadrat minus pi b kuadrat. Atau kita bakal dapat berarti I2 sen gitu yang I yang dilingkupinya udah nggak usah pakai lagi. I yang dilingkupinya itu adalah berarti sebesar sama dengan minus I dikali yang pi ini pi-nya bisa kita coret gitu. Nanti dapatnya berarti R kuadrat minus B kuadrat per C kuadrat minus B kuadrat gitu. Nah, baru kita aplikasiin hukum ampere lagi. B dot dl sama dengan mu dikali I enclosed. Nah, sekarang B dot dl-nya masih sama. Ini B dikali 2πr. Tapi buat I enclosed-nya, pertama kita ada I yang di dalam sebesar I gitu ya. Ditambah I yang di luar gitu. Besar minus I dikali R kuadrat minus B kuadrat per C kuadrat minus B kuadrat. Tahu? Mau kita kelompokin dulu gitu ya.
Ini sama dengan, berarti ini satu dikurang ini, atau ini C kuadrat minus B kuadrat per C kuadrat minus B kuadrat dikurang R kuadrat min B kuadrat per C kuadrat min B kuadrat. Alias ini itu sama dengan mu dikali I dikali, nah yang atasnya tinggal C kuadrat min R kuadrat, di bawahnya C kuadrat min B kuadrat. Ini sama dengan B dikali 2 PR. Yang berarti B-nya itu sama dengan mu dikali I per 2 PR dikalikan C kuadrat min R kuadrat per C kuadrat minus B kuadrat. Nah, ini buat yang di daerah ketiga ini, yang di antara B dengan C. Dan dan akhirnya yang terakhir gitu ya, D. Nah, diminta buat di bagian luarnya. Nah, kalau ini juga gampang sih, kayak yang bagian B. Karena ini udah melingkupi semua arusnya. Jadi di sini kita tinggal menggunakan hukum hukum ampere, tapi buat seluruh arusnya. Yang di dalam itu I, yang di luarnya minus I. Berarti kalau kita pakai hukum ampere, jadinya gimana nih? Integral dari B, nah kita tinjaunya di sini ya. Sorry. Integral dari, di sini pokoknya, integral B dot dl itu sama dengan mu dikali I enclosed, tapi I enclosed-nya itu sama dengan sama dengan I dikurang I. Itu berarti sama dengan 0. Maka kalau di sini kita dapat B-nya itu sama dengan 0. Nah, ini buat yang bagian terakhir. Tuh. Dan ini kalau di apa ya, buat yang ini dia arahnya tuh beda-beda gitu. Jadi ini kita nggak bisa bilang dia itu vektor B sih, tapi lebih ke besar dari vektor B-nya. Tuh, buat yang nomor 4 gitu ya. Ini lebih ke besar dari vektor B-nya. Nah, kira-kira begitu. Sama, oh ya, ini kita karena biasanya most kebanyakan bahan tuh, kalau apalagi kalau nggak dibilang gitu ya, permeabilitasnya tuh sama dengan mu 0. Jadi ya kita sebenarnya di sini pakai mu-nya itu semuanya sama dengan 0. Ini mu 0 semua. Kira-kira gitu. Nah, itu buat nomor 4. Mungkin ada yang mau nanya dulu, baik buat nomor 3 ataupun nomor 4. Karena sebenarnya udah sih, segitu aja. Gimana, ada yang mau nanya dulu?
Kalau nggak ada yang mau nanya, sepertinya kita cukupkan di sini. Gimana rasa aman? Masih ada Aman nggak? Kak. Ya udah, berarti kita buat tutor kali hari ini udah sampai sini dulu ya. Coba mungkin ada yang mau nanya lagi. Kalau enggak, aku balikin ke Rasya aja. Oke guys, gimana? Ada yang mau nanya nggak? Ditunggu sampai 35, udah 35 ya? Ya udah mungkin karena bentar lagi udah mau maghrib juga. Kalau misalkan ada teman-teman di sini ada yang mau nanya dan gak sempat nanya di Zoom, bisa langsung hubungin aku atau Kak Ilham aja ya. Buat nanti file-file jawabannya bakalan di-share di grup. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Makasih yang udah join. Semoga bisa nangkep apa yang ada di penjelasan tutorial hari ini. Mungkin cukup sekian, bisa leave ya. Thank you.